Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat buat ikut pengenalan departemen? Semangat nih. Masih Semangat. Nah, hari ini kita akan kembali mengenal departemen front office, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda nih. Kalau sebelumnya kita membahas apa sih front office itu dan peran hotel dan perannya di hotel. Nah, kali ini kita akan melihat gimana front office bisa jadi awal perjalanan menuju karir di industri perhotelan. Nah, sebelum kita mulai nih, saya pengen nanya ke teman-teman. Coba dong dituliskan di kolom chat menurut teman-teman, skill apa sih yang penting dimiliki oleh seorang front office? Kan kemarin udah ini ya, sudah dikenalkan front office. Nah, sekarang nih saya mau nanya, skill apa sih yang penting dimiliki oleh seorang front office? komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, oke. Bahasa Inggris komunikasi harus bagus, pandai berbicara, good grooming. Oke, banyak yang menjawab tentang komunikasi yang baik ya. Oke. Oke, banyak sekali yang menjawab ini ya, skill dan komunikasi yang baik ya, teman-teman menjawabnya seperti itu. Sesuai dengan tema kita hari ini, dari lobby menuju puncak karir, nah kita akan belajar nih bahwa front office tuh bukan hanya menjadi wajah hotel aja, tapi juga bisa menjadi awal perjalanan menuju karir yang lebih tinggi di industri perhotelan. Nah, seperti biasa, nih sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari manajer NCL Madiun. Pak Yohanes, ada di room? Ada, Miss. Oke, baik. Kepada Pak Yohanes, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah semangat pada pertemuan online keempat ya. Sekarang tidak terasa nanti minggu depan sudah yang asrama ya. Yang asrama sudah datang di NCL Madiun. Terus 2 minggu lagi kita akan bertemu nih di NCL Madiun. Pembelajaran online ini kami harapkan teman-teman supaya bisa mempertimbangkan segala sesuatu yang kalian akan kerjakan di NCL. Kami berharap karena beberapa atau bahkan saya bisa bilang sangat banyak ya siswa NCL yang mereka belum mengerti tentang departemen. Kami berharap 6 seri pembelajaran online ini dapat memotivasi kalian untuk memilih jurusan departemen yang tepat. Selalu saya ulang, pemilihan departemen yang tepat adalah langkah awal di mana kalian sukses untuk bekerja di perhotelan. Ya, walaupun setelah 3 kali kita melakukan meeting online seperti ini, teman-teman akhirnya mengetahui bahwa oh ternyata saya juga bisa pindah departemen nih. Namun yang paling utama adalah langkah awalnya bagaimana? Langkah awalnya. Kalau langkah awalnya nanti teman-teman salah memilih departemen, tidak cocok, yang terjadi adalah kalian tidak menyukai perhotelan ini. Jadi kami sangat berharap supaya nanti teman-teman terus semangat sampai besok Senin. Kita besok ada F&B service dan di hari Senin nanti akan ada housekeeping ya, seperti itu. Jadi silahkan nanti teman-teman menyimak materi yang disampaikan oleh Miss Lintang pada kesempatan pagi hari ini. Itu saja ya, tetap semangat ya belajarnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jo atas sambutan dan motivasi yang sudah diberikan ke teman-teman Angkatan 31. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke sesi utama.
Nanti selain ada materi dari instruktur front office Miss Lintang, teman-teman juga akan mendengarkan sharing pengalaman dari alumni yang sudah bekerja di industri perhotelan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Miss Lintang untuk menyampaikan materinya. Kepada Miss Lintang kami persilakan. Thank you, Miss Puspa. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss Lintang. Oke, Pagi, good Miss. morning, Pak Jo, Miss Puspa, dan Erlita. Saya hari ini ditemani sama alumni NCL Madiun tahun 2023 sepertinya. Erlita yang sekarang bekerja di Aston Gresik. Erlita bisa on cam nggak? Halo? Baik, Miss. Selamat pagi semuanya. Halo. Halo pagi. Jadi saya ditemani Erlita ya hari ini. Nanti hari ini saya akan menjelaskan dulu beberapa materi tambahan ya dari yang kemarin. Mungkin ada beberapa yang harus kalian ketahui juga. Nanti diakhiri dengan sharing session dengan Erlita. Oke, saya akan share screen-nya. Tunggu sebentar. Oke, apakah teman-teman bisa melihat screen saya? Bisa. Bisa, Miss. Oke, teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar yang nantinya akan saya baca. Atau kalau ada sesuatu apapun yang kamu tanyakan, bisa di kolom komentar ya, nanti kita baca. Oke, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang apa itu front office, tugasnya ngapain aja, dan ternyata FO itu bukan hanya jadi reception loh, dia bisa jadi telepon operator, bisa jadi concierge, bisa jadi reservasi atau guest relation, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan membahas, awalnya kita akan membahas salah satu fungsi dari front office, yaitu dia sebagai jantung atau sebagai pusat koordinasi dari pelayanan hotel. Gitu ya. Apa sih maksudnya guys, pusat koordinasi pelayanan hotel itu? Pokoknya kalau di hotel kan emang dilayani gitu ya. Tapi apa hubungannya antara front office dengan koordinasi pelayanan di hotel ya. Oke. Kita bisa bilang bahwa front office itu sebagai hotel control center ya. Kalian bisa baca. Jadi dia adalah jantungnya dari hotel sebagai pusat koordinasi pelayanan hotel dan pusat koordinasi antar departemen. Oke, kalau masih bingung, selain FO kan banyak tuh ya departemen lain ya. Ada apa kemarin? F&B service, betul ya. Ada housekeeping, ada kitchen. Kemudian kemarin saya dengar beberapa dari kalian ditanya sama Miss Puspa, kalian mau ambil jurusan apa? Terus ada yang jawab engineering gitu ya. Padahal kan di NCL nggak diajarin engineering ya. Jadi tapi departemen tersebut adalah departemen yang ada di hotel. Nah, front office ini sebagai pusat koordinasinya, gitu ya. Ini salah satu fungsinya itu apa? Tuh. Kita bahas teman-teman ini hubungan atau koordinasi antara departemen front office dengan departemen F&B, gitu ya. Jadi ada satu petugas front office yang namanya telepon operator. Dia itu adalah call center yang bisa dihubungin 24 jam. Kapan saja bisa dihubungin, gitu ya. Nah, apabila kalian menginap nih di hotel, kemudian kalian ingin memesan makanan nih ya, seperti yang ada di layar saya. Apabila kalian ingin memesan makanan di kamar, maka kalian harus menelpon telepon operator. Maka telepon operator akan menyambungkan ke room service. Seperti itu. Tetapi tetap harus lewat telepon operator atau lewat front office. Gitu ya. Oke. Yang kedua, hubungannya apa sih front office dan F&B? Yang kedua nih, apabila nih tamu di kamar, dia pesen GoFood atau pesen Shopee Food gitu ya. Nah, dia nggak punya sendok, nggak punya garpu.
Tetapi tamu tersebut bisa pinjam. Bagaimana cara pinjamnya? Tamu tersebut menelpon front office atau menelpon telepon operator. Kemudian telepon operator akan bilang ke FNB, "Hey FNB, tamu kamar sekian mau pinjam sendok sama garpu di kamar, minta tolong diantarkan." Gitu ya. Kenapa harus sama FNB? Karena makanan yang bertanggung jawab adalah FNB. Yang punya sendok garpu, apakah housekeeping? Bukan ya, yang punya sendok garpu adalah FNB. Gitu ya. Selanjutnya nih yang terakhir. Apabila ada tamu mau pesan meja di restoran, mau booking meja di restoran, dia akan menghubungi front office atau telepon operator, dan kemudian telepon operator akan menyambungkan dia ke restoran. Seperti itu ya. Jadi fungsinya FO yang tadi saya bilang sebagai call center itu, FO itu dia berada di tengah-tengah antara tamu dan departemen lain. Jadi FO ini di tengah-tengah. Itu ya, itu namanya adalah FO fungsinya sebagai koordinasi antar departemen. Oke, dari FNB kita ke departemen lain guys. Kita ke housekeeping. Apa sih hubungannya tamu, FO, dan housekeeping? Ya, kalian bisa baca apabila tamu ingin meminta tambahan handuk, ya, "Mbak, saya minta tambahan handuk dong." Gitu. Tamunya itu dia telepon ke operator dan operator akan bilang ke housekeeping, "Hey housekeeping, kamar sekian minta tambahan handuk, bisa minta tolong diantar nggak?" Seperti itu. Begitupun juga hair dryer, pinjam extra bed, minta extra bed, pinjam setrika, mau nambah sabun, nambah sampo, nambah air mineral, pinjam mukena, pinjam sajadah, itu diperbolehkan. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah tamu tersebut harus menelpon ke telepon operator. Nanti dibantulah sama telepon operator agar housekeeping memberikan permintaan tamu tersebut ke kamarnya. Iya. Nih, kenapa kok kayak handuk, hair dryer, extra bed, setrika, sabun ini dia mintanya di housekeeping? Karena nggak mungkin ada di F&B ya barang-barang tersebut ya. Maka FO harus bisa mencerna nih. Oh, tamunya minta handuk. Oh, oke, aku akan hubungin housekeeping. Tamunya mau pinjam sendok. Oh, oke, aku harus hubungin F&B. Seperti itu. Oke ya. Next, ada departemen lain di hotel namanya adalah engineering. Ini berkaitan tentang maintenance atau kerusakan. Contoh, AC-nya nggak dingin. Pokoknya engineering ini berkaitan dengan kerusakan-kerusakan gitu ya, yang tidak membuat nyaman tamu hotel. Contoh, airnya nggak dingin, showernya mau mandi, showernya rusak gitu ya. Terus listriknya tiba-tiba mati. Ini bukan pemadaman bergilir ya ini ya. Listriknya tiba-tiba mati. Kemudian mau nonton TV nih, mau nonton Netflix. Ternyata TV-nya mati atau rusak atau nggak bisa dioperasikan seperti itu. Maka bagaimana caranya? Tamu tersebut menghubungi telepon operator, kemudian telepon operator mengkoordinasikan kepada departemen engineering, bukan ke housekeeping, bukan juga ke F&B, nggak nyambung ya. Jadi tidak nyambung. Gitu. Oke? Saya ada satu video teman-teman, mungkin kalian juga pernah melihat di TikTok ya. Jadi, nih kita langsung lihat aja ya. Kita langsung lihat aja. Video ini berkaitan tentang FO itu bisa mengkoordinasikan apapun permintaan tamu ke departemen yang bersangkutan. Gitu ya. Apapun. Ini ada satu video, mungkin kalian bisa mendengarkan bersama-sama, melihat bersama-sama. Ini adalah resepsionis. Oke, jadi di situ di video tersebut ada yang bilang nih, "Mas, wifi kamarku nggak bisa nih." Gitu. Maka yang pergi duluan adalah FO, ya, yang menghubungi engineering, ya. "Mas, apalagi tadi, ada barang saya nggak ketinggalan?" Gitu ya. Mereka bilangnya ke front office, gitu ya. Ada lagi, "Mas, AC kamarku rusak." Dia bilangnya ke front office, gitu ya. Jadi mungkin nanti Pak Erlita bisa sharing-sharing juga tentang front office can do anything. Kita kalau bilang dia adalah superhero, dia bisa melakukan semuanya. Bukan melakukan semuanya ya, tapi dia mengkoordinasikan semua permintaan tamu. Seperti itu. Itu ya guys ya.
Ini salah satu fungsi dari front office. Oke, ini ya. Jadi semua itu bermuara di front office. Kenapa? Ya namanya juga front office ya. Dia kantor depan. Dia departemen pertama yang dilihat sama tamu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas atau berbicara seperti yang Pak Jo bilang ya. Kira-kira cocok nggak sih saya di departemen ini, di front office? Ini adalah diri kalian sendiri yang menilai, ya. Semua bisa dipelajari selama 6 bulan, semua bisa dipelajari, tetapi kalian harus punya basic-basic yang bisa menjadi front office. Basicnya apa? Nanti kita akan bahas. Paling enggak, at least kalian punya basic-basic itu dulu. Nanti 6 bulan ke depan kita tinggal poles. Tetapi kalau kalian tidak punya basicnya, mungkin kalian bisa cari nih departemen apa yang lebih cocok sama kalian. Gitu. Yang penting kalian punya basicnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas modal apa aja yang kalian harus punya ini kalau kalian mau menjadi frontliner. Jadi harus punya modal. Modalnya apa aja? Ya, oke. Sambil saya melanjutkan, kalian bisa tulis di kolom chat kira-kira modal apa aja yang harus kalian punya dan apakah kalian punya modal tersebut, bisa ditulis di kolom chat ya, sambil melihat sebuah video yang akan saya putar. Jadi kira-kira front office itu harus seperti orang yang ada di video ini. Oke, sambil kalian tulis di kolom chat kira-kira modalnya apa aja nih, biar kalian bisa jadi front office. Yang kedua, apakah kalian punya modal tersebut? Oke, bisa kita lihat ya videonya. I can double check for you. It's 14 minutes if you're walking, 5 minutes if you're doing Uber. Driving. Yeah. No, you're good. You're good. And you're Mr. Yeah. Perfect. Can I collect your ID, man? Check out the stool first. So they have you here in 2 separate reservations. So I will be collecting the incident 2 separate times. First one and second one. That way tomorrow you don't have to check anything. Okay? Okay. So basically you just need to insert the card 2 times. That's it. This is gonna be the first night. One for tonight, one for That is tomorrow? correct. Yeah. Oh, okay. So I'll be requesting it right down there. That is 75 for the first night. Thank you. Sorry? Are you walking? No walking, right? You flying? Yeah. Where did you fly from? San Francisco. San Francisco. How long was the flight? It's like 4.5 hours. How was the TSA line? Is it still bad or? In San Francisco, it's totally fine. They're all Really? contractors, they're getting paid. Okay. for their working. Okay, that's good then. Yeah. I'm not sure if it But I here heard is. here it's not good. I know, right? I hope when you leave, it's already quiet down a bit, died down a bit, I so hope so too. there's not gonna be much of a Oh, line. do I need to? Yes, please. Sorry. Yeah, you're good. I'll request for the second one as well right down there, man. Oh, That's yeah. for the second night. Because I'm also flying out. Hopefully it's not that bad. I hope so. One piece enough for you? One piece enough? Yeah. Okay. There is going to be water already in your room that is complimentary for you. I will also give you the Wi-Fi on the side of the key packets right here, okay? Thank you. You're very welcome. There you go. 26th very floor, much. elevator speeds right now. Okay, have a good night. Have a good night. Take care. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu gambaran bagaimana kalian bisa menjadi front office. Oke ya. Halo guys. Sorry, keputus ya? Sorry ya. Sorry, kita bisa Ya, ulang lagi. nggak apa-apa. Tadi sampai mana, sorry. Nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa, Miss. Aman, Miss.
Oke, tadi kita sampai sini ya. Oke, kalau kalian berpikir, Ya. ya lah Miss, dia bukan orang Indonesia gitu kan, bahasa Inggrisnya bagus banget. No, namanya Jason, dia adalah orang Indonesia. Dia bekerja di Amerika, di US kalau nggak salah ya. Ini yang saya dapat dari video-video di TikTok dia ya. Gitu. Kemudian kira-kira dari si kakak resepsionis ini apa yang diperlukan apabila kamu mau jadi front office? Dan kalian harus tahu ya, do you have this? Atau apakah kalian punya hal-hal tersebut di bawah ini? Pertama adalah good communication, udah pasti. Si Jason tadi yang di reception berkomunikasi dengan baik dengan bahasa Inggris lagi ya. Bukan hanya bahasa Inggrisnya, tetapi penyampaiannya kita harus paham. Seperti yang dibilang Pak Jo, kalau bahasa Inggris itu nggak bisa di dalam hati, jadi harus disampaikan, gitu ya. Jadi kalian at least punya basic good communication in English. Kedua, good coordination. Seperti materi saya yang tadi yang barusan, dia FO itu mengkoordinasikan permintaan tamu ke departemen yang bersangkutan. Jadi kalian harus punya nih koordinasi yang bagus. Caranya gimana? Misal ada tamu minta mau pinjam setrikaan. Kalian harus dengan cepatnya berpikir bahwa oh aku harus pinjam ke housekeeping. Dan kamu mengkoordinasikan ke housekeeping. Seperti itu ya. Ketiga, harus good looking. Ya, nggak harus ganteng, nggak harus cakep, tetapi kalian harus good looking. Bagaimana caranya? Kalau kalian nanti di perhotelan atau di minggu depan nanti kalian ada kelas beauty and handsome class. Jadi kalian akan diajarkan bagaimana cara make up, bagaimana cara merawat diri, seperti itu ya, membersihkan muka, seperti itu. Selanjutnya, good attitude. I think in every department needs this ya, need good attitude. Seperti itu. Baik yang berhubungan langsung dengan tamu atau tidak berhubungan dengan tamu. Semua yang bekerja di hotel harus punya yang namanya good attitude. Terakhir adalah service oriented. Apa artinya? Artinya itu adalah keinginan atau kemampuan untuk melayani tamu atau seseorang dengan baik. Gitu. Contohnya gimana? Kalau kalian pernah ke bank nggak? Ke bank BCA atau ke bank Mandiri gitu ya. Kalian masih ada di luar area bank aja, itu security-nya udah dengan sigap membukakan pintu untuk kalian. Itu adalah pelayanan. Gitu ya. Coba kalau security-nya ini males-malesan atau lagi ngecek HP gitu ya. Mana mungkin dia tahu kalau di depan ada orang yang mau masuk seperti itu. Jadi yang harus dipunyai adalah service oriented atau bahasa Indonesia-nya adalah keinginan untuk memberi pelayanan ke seseorang atau ke tamu. Gitu. Ya, kurang lebih yang harus dipunyai sama frontliner atau anak front office adalah ini. 5 ini aja. Kalian punya 4 ya, bolehlah. Kalian punya 1, kalian cuma good looking aja, nggak boleh, nggak bisa ya. Kalian cuma punya 2, kalian good looking, tapi saya baik Miss, kata ibu bapak saya itu orang yang baik gitu ya, good attitude. No, masih belum bisa. Misalnya, good communication. Oh, saya punya kemampuan bahasa Inggris yang baik nih, Miss Lintang. Gitu, saya pernah juara debat in English speech lah segala macam. Tetapi saya tidak good looking. Gitu ya. Ya inilah ya, ini adalah 5 hal yang kalian harus pertimbangkan apabila kalian memilih departemen ini. Gitu ya. Oke. Ada yang chat, Miss, di kolom chat? Apakah ada yang chat di kolom chat? Ada beberapa Miss tadi menjawab pertanyaan dari Miss Lintang. Apa itu? Oke, kita baca dulu. Oke, ini loh ya yang harus kalian punya. Oke, model pabrik pinggang. Oke, percaya diri. Betul, itu adalah modelnya. Sabar ya. Menguasai dasar-dasar bahasa Inggris, good attitude, berpenampilan menarik, berkomunikasi. Betul. Yang sudah kalian sampaikan di sini, seperti yang saya sampaikan di slide tadi, yang do you have this, itu ya, apakah kalian punya? Itu ya. Oke, selanjutnya adalah
Oke. Ini saya cepat aja ya guys ya. Oke, ini adalah struktur organisasi. Mungkin dari Departemen F&B kemarin juga menjelaskan ini. Kemudian di Departemen Housekeeping juga menjelaskan ini ya. Oke. Kalau di front office yang paling tinggi itu adalah Room Division Manager. Room Division Manager ini manajer yang membawahi dua departemen. Departemen Housekeeping dan Departemen Front Office. Di bawahnya kita paling tinggi ada Front Office Manager, ada asistennya. Kalau di F&B mungkin nggak ada, di mana housekeeping juga nggak ada. Kalian kalau lihat di kanan ada duty manager, ya itu dia satu level dengan asisten manager. Nanti saya jelaskan apa sih duty manager. Bacanya duty ya guys, bukan dati. Duty manager. Kemudian di bawah duty manager itu ada beberapa supervisor. Ada front supervisor, ada reservasi, ada concierge, ada operator. Selanjutnya di bawah supervisor ada staff. Kemudian di bawah concierge ada beberapa doorman yang kemarin ya yang bukakan pintu, ada bellboy, ada driver, ada valet parking seperti itu. Oke, yang mau saya bahas di sini adalah part yang di duty manager, guys. Jadi duty manager ini disebut juga paruh waktu. Apa sih artinya duty manager gitu ya? Jadi kalau ini ya lebih mudahnya. Jadi kalau manajer-manajer yang di hotel itu dia itu bekerja dari jam 8 sampai jam 7 malam atau jam 8 malam. Nah, kemudian manajer-manajer tersebut libur di hari Sabtu dan Minggu. Nah, duty manager ini kerjanya apa? Ya, membackup atau menggantikan posisi manajer-manajer yang sudah pulang tersebut atau posisi manajer-manajer yang sedang libur. Namanya adalah duty manager. Atau disebut juga manajer paruh waktu. Ya, manajer ini bertugas handle komplain. Jadi misalnya di malam hari tiba-tiba satu hotel listriknya mati gitu ya. Jadi yang bertugas adalah bukan engineering manager tetapi duty manager. Seperti itu. Ya, selanjutnya tugasnya adalah membantu operasional front office di bawahnya, membantu kekosongan di departemen lain. Misalnya di restoran, ada tamu keracunan makanan, tetapi F&B manajernya sudah pulang karena malam hari. Maka yang membantu tamu tersebut, memanggilkan dokter, memberikan obat, itu adalah duty manager. Nah, duty manager ini tugasnya di mana-mana ya, seperti front office tadi. Tugas dia di departemen manapun yang kosong. Seperti itu. Seperti itu. Nah, di duty manager ini, dia di struktur organisasinya hanya di front office. Seperti itu. Maka, kenapa kok di FP ini jabatannya cepat naik? Gitu ya. Karena setelah jadi supervisor, kamu bisa jadi duty manager. Seperti itu. Ya, jadi nggak dari supervisor ini nggak langsung ke manager enggak, tapi kalian bisa punya pilihan untuk menjadi duty manager yang kerjanya sangat banyak, yang membackup lah intinya kayak gitu. Itu ya. Oke, kira-kira mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada pagi hari ini. Mungkin saya bisa dibantu dengan Erlita. Erlita, are you there? Yes, I'm here, Miss. Oke, Ya, Erlita. baik. Mungkin kamu bisa perkenalkan diri kamu ke teman-teman yang ada di sini. Teman-teman yang mau bertanya sama Kak Erlita boleh di kolom chat ya. Oke, Boleh. please. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Yu, selamat pagi Miss, selamat pagi teman-teman yang mungkin sekarang masih bingung ya mau pilih apa departemennya. Baik, perkenalkan nama saya Erlita Rahma Silvi Saputri. Saya lulusan dari NCL tahun 2024 dan kebetulan saya mengambil front office gitu departemennya. Nah, di sini saya pengalaman kerja saya ada kerja di Ciputra Hotel Surabaya. Setelah lulus dari NCL, saya kerja di Ciputra Hotel Surabaya dan juga setelahnya saya sekarang di Aston Gresik
gitu. Nanti kita akan sharing-sharing, kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar gitu ya. Baik, Oke. mungkin Miss Lintang Iya, atau Kak. teman-teman Siap. ada pertanyaan? Oke, Erlita, dari saya dulu ya Erlita ya. Berarti Erlita dari lulus dari NCL sampai sekarang udah berapa tahun Mbak kerja di FF? Boleh diulang mungkin Miss, setelah lulus dari NCL gimana? Udah berapa tahun kerja di front office? Hitungannya sudah 2 tahun. 2 tahun, Udah 2 dari tahun ya. 2024. Oh iya 2024. Oke. Erlita, kira-kira apa sih yang bikin kamu mau mengambil jurusan front office gitu, bukan departemen lain? Kira-kira apakah ini benar-benar passion kamu gitu? Atau kamu pikir kayak, kira-kira kok ternyata front office ini sangat membuat saya pusing ya? Atau seperti apa? Mungkin bisa ceritain ya ke teman-teman ya. Baik. Ya, kenapa ngambil front office? Sebenarnya dari awal, saya itu suka bagian administrasi. Cuma kalau di NCL sendiri kan memang ada, departemennya hanya front office ya kalau, yang penuh dengan administrasi. Setelah saya coba, ternyata sesuai dengan passion. Kenapa? Karena suka dengan keramah tamahan. Jadi sama tamu tuh suka, ngobrol gitu, suka ketemu banyak tamu, gitu. Jadi sesuai, jadinya sesuai dengan passion, gitu. Oh gitu, oke. Oke ya, pokoknya nggak boleh introvert gitu ya kalau itu ya. Harus kayak siap untuk Betul. melayani tamu gitu ya. Iya, Oke, harus proaktif gitu ya. betul harus proaktif ya. Oke, Erlita, kamu pernah selama 2 tahun ini, hampir 2 tahun ya? 2 tahun ini kerja 2 di tahun, hotel, betul, Miss. ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan nggak sih sama kamu gitu kan? Kan soalnya kan front office kan pusat koordinasi tamu ya, jadi kayak semua pahit dan manis itu ada di situ gitu ya. Mau Betul. dikasih apa komen yang bagus ada di situ, mau dikasih jajan ada di situ, termasuk mau marah-marahin itu ada di depan di front office gitu ya. Nah nggak kamu punya Iya. pengalaman apa Mbak? Pernah, Miss, pengalaman buruk mau yang paling seneng, yang buruk-buruk ada, gitu. Cuma itu jadi pengalaman, walaupun itu tidak kesalahannya front office, misal, tamu komplain tentang di kamar, di F&B, tapi kan tamu semua langsung, menginformasinya ke front office. Jadi tamu tuh nggak semuanya langsung mau menyampaikan ke departemen atau misal ada housekeeping di kamar gitu, ada yang kurang disuka tentang kebersihannya atau gimana, tamu itu nggak langsung bilang ke housekeeping-nya, malah tamunya telepon ke kita gitu, ke front office. Nah di situ juga kita dibuat untuk, diharuskan untuk bisa problem solving dengan baik, gitu. Pernah waktu itu ada komplain tentang breakfast. Jadi, semua komplain sebenarnya sudah pernah saya alami ya, Miss, tentunya apalagi di front office, semua departemen pasti langsung ke front office tertujunya ya, gitu. Cuma, dari situ kita juga jadi belajar dan tahu, oh tamu tuh maunya kayak gini, tamu tuh maunya kayak gini, gitu. Kita Gitu ya. lebih tahu kondisi tamu. Ya betul. Jadi meskipun ini bukan bagian kamu, tapi yang saya bilang bahwa itu adalah koordinasi pelayanan antar departemen menjadi tugas Erlita juga ya, menampung komplainnya. Meskipun bukan kamu yang salah gitu ya Mbak ya. Jadi tugas kamu ya Er, meskipun bukan departemen kamu, tetapi kalau ada komplain, kamu harus menampung gitu ya, meskipun bukan kamu yang salah. Betul betul, Miss. Dan kita harus juga koordinasikan langsung dengan, departemen yang lain, supaya kita tuh tahu sebenarnya, titik letak masalahnya di mana. Kita bisa jelasin ke tamu, kita juga bisa jelasin ke departemen lain. Oh, oke, berarti betul ya kata saya kalau di FO ini harus butuh komunikasi yang bagus dan koordinasi yang bagus biar nggak salah sambung gitu ya. Misalnya kayak tamu komplain gitu, makanannya nggak enak, tapi kita salah mengomunikasikan ke housekeeping gitu kan jadi salah sambung ya. Itu adalah koordinasi yang baik gitu ya Er ya. Betul, Miss. Oke. Kamu pernah punya
dikasih sesuatu gitu nggak sama kamu? Misalnya dikasih gift atau dikasih komen sama Pernah. kamu yang senang gitu sama kamu. Iya. Biar nggak Nah, pernah pahit-pahitnya gitu. aja gitu yang kita share. Yang senang-senangnya aja yang kita share Yang ya. senang-senangnya aja. Jadi waktu itu pernah ada tamu expat gitu. Dia bawain long stay, kebetulan ini long stay. Dia sudah check out. Waktu kembali stay di hotel, dia bawain coklat Dubai. Waktu itu masih viral-viralnya coklat Dubai yang bar gitu. Iya. Gitu. Jadi kerasa senangnya tuh ada karena tamu nginget kita karena pada saat itu saya sempat cerita-cerita sama tamu kalau oh sekarang di negaramu sedang viral coklat Dubai ya. Nah, ketika dia balik ke negaranya dan balik lagi stay di hotel kita, dia langsung bawain kita coklat bar. Jadi kita tuh kayak merasa senang, oh tamu ini juga attention gitu sama kita jadi obrolannya nyambung. Terus pernah juga dapat best mention of the month itu di hotelku. Itu Oh ya, di di mention Gresik atau tamu-tamu. masih di Ciputrawer? Itu di Gresik. Oh di Miss. Gresik, oke. Betul. Di Gresik. Tamu suka pelayanannya, tamu merasa senang gitu. Terlebih lebih senangnya lagi waktu hotel saya kebetulan waktu itu bikin konten yang di situ ada saya. Terus di komen-komennya tuh banyak yang, "Oh, ini Mbak front office yang handle saya ramah banget," bla 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 gitu. Jadi kita merasa senang waktu konten itu muncul, terus lihat komennya jadi ngerasa senang gitu, Miss. Apakah masih terhubung? Masih. Masih terhubung? Masih. Masih ya. Masih. Masih, Kak. Oh, ini Nampaknya sepertinya lintangnya nih. iya Masih. lintangnya terputus. Oke, Miss, mungkin sambil menunggu kita mulai ke sesi tanya jawab aja. Oke, baik Pak. Ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Sebentar, saya bacakan. Kak Erlita, apakah saat masuk NCL apa sudah memiliki basic komunikasi bahasa Inggris yang bagus? Gimana Erlita bahasa Inggris kamu dulu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, komunikasi bahasa Inggris yang bagus tentunya nggak langsung bagus. Pada saat lulus NCL, saya itu nggak langsung terbiasa berbicara dengan tamu, apalagi tamu bule gitu ya. Gitu. Jadi setelah lulus barulah di situ saya terjun langsung, oh gini cara komunikasi langsung dengan tamu bule. Karena kan selama kita belajar, kita jarang gitu berbicara bahasa Inggris secara langsung gitu. Jadi semuanya step by step, nggak langsung bisa. Oke, selanjutnya Miss. Mungkin sebelum selanjutnya, mungkin Erlita bisa kasih tips nih buat adik kelas nih yang mau belajar bahasa Inggris dulu. Erlita caranya gimana? Baik, Mas Rianas. Dulu cara saya ikut belajar di kampus Inggris. Sebenarnya nggak harus ikut belajar di kampus Inggris. Yang penting sih praktis ya, praktis ngobrol bahasa Inggris atau mungkin banyakin video timeline yang tentang ngobrol bahasa Inggris gitu. Jadi kita tahu, oh cara ngomong mau yang kita sampaikan tuh seperti ini, kayak gitu. Gitu sih, Mas Rianas. Jadi dulu waktu belajar bahasa Inggris awal-awal sering nonton video percakapan. Ya. Ini sejalan ya teman-teman sama apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa hal pertama ketika kita ingin belajar bahasa Inggris nggak boleh belajar grammar dulu. Ya. Nih 12 tahun nih kita sekolah di Indonesia, kebanyakan guru kita memaksakan kita untuk belajar grammar, harus bisa tata bahasa. Saya menyadari itu memang realita yang ada, namun tidak bisa itu membuat kalian bisa langsung ngobrol bahasa Inggris.
Jadi sama seperti Kak Erlita, dia meluangkan waktu untuk belajar listening terlebih dahulu, terus setelah itu dia belajar speaking, seperti itu. Kak Erlita selama belajar bahasa Inggris pernah belajar grammar secara mendalam atau enggak? Waktu niat banget loh, kan sudah ngerti ini masuk NCL, terus kemudian belajar grammarnya gimana tuh? Betul, pernah Miss Rianes. Jadi waktu sudah mengerti ngobrol bahasa Inggris, saya mendalami grammar juga tentunya karena kebetulan saya dari Pare juga, dari kampung Inggris, jadi saya ikut kelas di kampung Inggris gitu. Cuma setelah saya pelajari memang yang betul speaking-nya dulu sih, Sir. Jadi kita nggak perlu langsung ke grammar gitu. Ya, grammar itu kan membuat tata bahasa kalau kalian bicara lebih enak didengar. Namun pada kenyataannya setiap hari kita bicara, kita sering sekali menabrak aturan-aturan grammar seperti itu. Bisa dilanjutkan, Miss Puspa? Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Erlita kan sudah punya experience 2 tahun, apa punya pandangan lanjut ke cruise ship? Pengen ke kapal pesiar nggak, Erlita? Baik, cruise ship ya. Kalau saya pribadi sebenarnya enggak, karena saya merasa cukup di darat ya. Cuma kalau kalian, mau, memperkembangin pengalaman kalian boleh banget karena di cruise ship kan juga tentunya pasti lebih tinggi ya, dari jam terbangnya, dari ilmunya, seperti itu. Dan gajinya juga ya Erlita untuk di cruise ship. Betul, tentunya dari gajinya Miss Lintang. Ya, tapi harus cari experience di darat dulu. Oke, Kak, ada pandangan untuk cruise ship ya, Kak Erlita. Betul. Gambaran kasarnya dapat berapa sih kalau di dalam negeri kok sampai cruise ship enggak? Berapa sih Kira-kira aja kira-kira? lah. Oh, kan ada Antara service range berapa charge sih ya. kalau FO di Gresik itu? Kan ada Gresik service bukan charge kota besar juga. saya rasa ya. Iya, UMR-nya betul. tinggi For your kayaknya ya, Er? information, guys, ya for your information Bapak Ibu. Jadi di Gresik Nggak ada itu bapak ibunya, ini cuma kita berdua. Yang lain baik adik-adik ya. semuanya. Di Gresik itu kota industri. Saya juga awalnya dari estimate ya, waktu keterima di sini. Saya kira nggak terlalu rame, tapi ternyata di sini kebanyakan long stay semua. Jadi disitulah okupansi kita tinggi semua, jadi kita nggak perlu cari tamu yang susah-susah gitu ya, gitu. Jadi dalam sehari mungkin kita bisa jual cuma 15 sampai 20 kamar gitu. Nah, range-nya sendiri kalau di Gresik itu di 9 sampai 11. Untuk Itu sudah Gresik plus, ya. sudah plus ya, service charge ya. Sudah plus service charge, betul, Sir. Oke, itu teman-teman ya. Mungkin itulah kenapa Kak Erlita tidak ingin ke kapal pesiar ya, dengan range seperti itu di Jawa Timur, perempuan. Ya, walaupun saya tidak mengunderestimate perempuan juga ya. Atau mungkin sudah punya pandangan mau menikah dan sebagainya Kak Erlita. Terus calonnya ada di Jawa Timur, ngapain jauh-jauh gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, bisa dilanjutkan Miss. Oke, selanjutnya. Kak Erlita, tolong kasih tips untuk menghadapi tamu atau cara komunikasi yang bagus dong. Pertanyaan dari Kak Adrian nih. Oh, Kak Adrian, tipsnya sih seringkali ikut campur aja. Maksudnya kalau rekan kita ada di komplain tamu, kita ikut campur aja, kita tanya, tamu tadi kenapa gitu. Jadi kita tahu, oh problem solving-nya tuh gini. Walaupun kita nggak sedang dihadapi sama komplain tersebut, tapi kita jadi tahu, oh cara menghadapinya tuh seperti ini gitu. Dari situ sih, jadi banyak-banyak nimbrung ke cerita teman-teman kita yang mungkin sedang ada komplain. Jadi kita tahu cara menghadapi ketika kita dapat komplain yang sama. Terus untuk cara komunikasi yang bagus nih gimana Kak? Cara komunikasi yang bagus.
banyak praktis. Jadi banyak praktis dengan tentunya dengan manajer atau mungkin saat kita kerja, kita banyak praktis belajar ngomong sama manajer atau departemen lain, gitu. Jadi kita tahu cara memposisikan komunikasi yang baik. Jadi nggak hanya sama teman aja, gitu. Apalagi di front office, itu kita berhubungan dengan semua departemen, dari sales, dari DOS, director of sales, gitu. Jadi kita harus tahu memposisikan dan jadi biar jadi satu arah ngobrolnya gitu. Oke, berarti practice makes perfect ya Kak Erlita ya. Betul sekali Pak Yohanes. Oke, menurut Kak Erlita itu bisa nggak anak yang dia malu-malu untuk bicara dengan orang baru masuk di FO? Bisa. Kebetulan saya juga seringkali ada training yang kerja di hotel, di front office. Awalnya malu-malu dan memang dia pendiam gitu ya. Cuma kalau kita kasih support, jadinya dia merasa percaya diri gitu, Sir. Oke, pernah juga nggak ngadepin anak trainee sudah malu-malu tapi dia tetap malu? Tetap nggak mau belajar. Tetap nggak mau belajar gitu ya. Nah, Kebetulan belum pernah menghadapi, cuma sepertinya bisa sih, Sir. Tergantung beliaunya ini mau atau enggak, passion atau enggak gitu di ya. front office. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman sekarang ada kepikiran untuk masuk ke front office ya. Apabila masuk ke front office dan merasa dalam dirinya ini, aduh saya kalau harus ngobrol dengan orang yang lebih tua, kebanyakan lebih tua ya Erlita ya. Yang sepantaran kan jarang ya, rata-rata lebih tua seperti itu, malu nih seperti itu. Maka teman-teman harus kalau pengen masuk FO harus menetapkan dalam dirinya punya motivasi untuk belajar berkomunikasi dengan orang lain dan orang baru seperti itu. Meskipun nanti Miss Lintang dan juga ketika kalian magang semua senior-seniornya memotivasi kalian untuk bisa bicara dengan orang baru, namun kalau tidak ada niatan dalam diri kalian untuk berani ngomong ya agak susah ya, seperti itu. Bisa dilanjutkan Miss Puspa? Untuk pertanyaan selanjutnya, semisal kalau mau ke cruise ship, apa ngurus berkasnya banyak? Kak Ju mungkin dibantu menjawab. Semisal gimana tadi? Semisal kalau mau ke cruise ship, apa ngurus berkasnya banyak? Apa ngurus berkasnya banyak? Iya, Oh. mungkin apa berkas yang harus diurus tuh banyak gitu, Pak. Oke, pada dasarnya, if you want to go to the cruise ship, there are 3 main documents that you need to prepare. The first is your passport, ya. Ini paspor penting sekali. Teman-teman wajib punya sebagai dasar landasan di mana kalian pergi ke luar negeri atau izin dari pemerintah untuk kalian bisa ke luar negeri. Terus yang kedua, karena kerja kalian ada di laut, maka kalian harus memiliki yang pertama adalah basic safety training. BST, Basic Safety Training, atau pelatihan keamanan dasar ketika kalian berada di laut. Ya, Pak, saya nggak bisa renang nih, kan saya mau kerja di kapal pesiar. Saya takut nih. Bagaimana? Nah, itu di BST itu jawabannya, teman-teman. Nanti di BST itu kalian akan diajarkan terkait bagaimana menggunakan alat-alat keselamatan saat ada kondisi darurat ya. Itu dokumen yang kedua yang kalian harus punya, BST. Dan itu kalian harus ikut pelatihannya dan pelatihannya tidak ada di NCL. Nanti ada rekanan dari NCL yang sudah kerjasama. Bila kalian ingin menggunakan rekanan, kami akan kenalkan dengan rekanan tersebut supaya nanti kalian tidak terlalu bingung. Dan saya berharap BST ini tidak lewat jalur apapun ya, jalur orang dalam maksud saya. Tapi lakukan pelatihannya, karena memang ini pelatihan dasar. Memang pada dasarnya sejak Costa Concordia insiden terakhir itu di Costa Concordia di 2004 atau 2006, saya lupa. Setelah saat itu, BST itu dokumen yang jadi kewajiban. Dan pada dasarnya nanti kalau teman-teman belajar
BST pasti akan lebih mudah untuk menangani situasi darurat. Itu dokumen yang kedua. Pertama paspor, yang kedua BST. Yang ketiga adalah dokumen buku pelaut. Ya, buku pelaut ini macam SIM ya. Kalau kita mengendarai harus punya SIM. Kalau kalian bekerja di laut, kalian harus punya Seaman Book ya, atau buku pelaut. Itu buku pelaut bisa didapatkan kalau kalian sudah memiliki BST. Jadi 3 dokumen itu yang kalian perlu wajib punya seperti itu. Nanti untuk pengurusannya MCL akan membantu seperti itu. Bisa dilanjutkan, Miss? Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, Mister, apakah ada bagian wajib yang menjadi awal penempatan saat magang nanti, ataukah random sesuai dengan kebutuhan pihak perekrut? Nanti kalau kalian magang, pertama kita akan tanyakan kalian pengen ke kota mana terlebih dahulu, ya. Dulu Kak Rita pengen ke kota mana itu saat magang? Surabaya ya? Surabaya, betul. Setelah daripada itu, nanti kalian akan kami pilihkan untuk hotelnya. Kak Erlita magangnya di Ciputra atau di mana? Di JW. Di JW Marriott, ya. Miss Puspa dan saya nanti akan selalu mengutamakan hotel bintang 5 terlebih dahulu untuk magang ya. Bila kalian ingin magang di Surabaya, maka tentu kita akan coba carikan hotel bintang 5 terlebih dahulu. Dan nanti kebutuhannya akan kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, nanti silahkan kalian tidak perlu mencari tempat magang, ya. Semua tempat magang yang di NCL punya ini, saya rasa ya, kami pikir ya, Miss Lintang yang praktisi hotel juga bisa menilai ya, bahwa semua tempatnya kebanyakan memang hotel bintang 5, terus 4 star and 4 berafiliasi, star ya. ya, berafiliasi internasional rata-rata. Jadi nanti teman-teman nggak perlu mencari tempat magang. Kami bantu untuk carikan. Namun ya, misal tadi yang nanya siapa tadi, Kak Puspa? Kak Puspa. Yang nanya ini Kak Haikal. Ya, misal Kak Hikal punya preferensi ya, silahkan sampaikan saja pada Miss Puspa atau saya. Pak, saya mau magang nih, saya mau orang tua saya ada di Makassar. Dan kebetulan nih, secara jujur ini Pak Yo sama Miss Puspa belum punya kerjasama secara langsung dengan hotel di Makassar. Terus orang tua saya ini dekat dengan hotel Mercure Makassar, let's say seperti itu ya, Mercure Makassar. Nanti Miss Puspa akan membantu untuk teman-teman kita hubungkan nih dengan HRD yang ada di Makassar. Jadi kalau punya preferensi khusus silahkan sampaikan saja. Atau kalau seandainya nggak punya preferensi khusus tapi karena nggak tahu atau preferensinya gini, Pak saya pengen magang nih di hotel di Solo, saya pengen magang di hotel Alila Solo karena di sana saudara saya ada. Nah, itu juga boleh, silahkan sampaikan saja. Tidak jadi masalah ya. Kalau kalian tidak menyampaikan, maknanya nanti kami akan mencarikan seperti itu. Silakan Miss Puspa lanjut. Di pertanyaan selanjutnya dari Kak Cahya, bolehkah kita pindah departemen? Misal kita awal pengen FO, tapi setelah mengikuti beberapa workshop rasanya pengen pindah ke F&B karena mungkin peluang kerja ke luar negeri lebih banyak. Apa tiap departemen dibatasi jumlah kuotanya? Kalau setelah workshop mau pindah enggak apa-apa. Enggak jadi masalah ya nih teman-teman. Itulah kenapa adanya workshop ini. Ya, jadi kami berharap teman-teman mempertimbangkan nih yang terbaik buat teman-teman apa. Jadi kalau sekarang punya niat nih 2 kali dengan Miss Lintang, dulu awalnya dengan FO, tapi setelah penjelasan dari Miss Lintang, waduh kayaknya saya nggak cocok nih, saya mau pindah departemen lain. Enggak apa-apa, silahkan. Kayaknya berat gitu ya, terlalu berat Ya. gitu misalnya. Enggak apa-apa, enggak jadi Kayaknya masalah ya teman-teman. Kalau Pada dan ada dasarnya kuotanya. kalau masalah Dibatasi kuotanya, kalau FO memang kita batasi. Kalau FO memang kita batasi. Tapi untuk housekeeping dan F&B service tidak. Ya. Jadi FO ini memang kita batasi ya teman-teman. Tahun ini di angkatan kalian
kemarin kita sepakat bahwa kita hanya menerima 14 anak 14. FO. Di angkatan Erlita berapa orang Erlita? Erlita berapa orang tuh? Ada berapa Kok orang? Cuma tahu? dua, Yang di FO? Sir. 2 orang Kak aja. Erlita tuh angkatannya cuma 2 FO-nya. 2 orang, 2 orang. Tuh. Yang satu siapa itu Kak Erlita? Kok saya lupa. Alina di Bahrain. Iya, sama Erlita sama Alina Alina. di Bahrain. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk angkatan ini kita hanya memberi kuota 14 anak saja untuk FO. Tuh. Dan bukan berarti nanti kalau yang daftar hanya 10, pasti kita terima 10-10-nya ya. Ya, Jadi betul. Pun kalau yang daftar di bawah itu kita juga harus seleksi ya Pak Yun. Jadi seleksi bukan menolak ya teman-teman ya. Tapi kita ini mencoba untuk menempatkan kalian kira-kira kalian cocoknya di departemen ini gitu. Jadi bukan bermaksud untuk menolak gitu ya. Tuh. Pada dasarnya FO kenapa dibatasi Pak, sedangkan servis dengan housekeeping tidak dibatasi? Alasan yang paling utama adalah memang FO ini kualifikasinya memang cukup tinggi ya, sama seperti yang mungkin teman-teman waktu di sesi pertama belum masuk, kita juga menerapkan tinggi badan dan berat badan harus proporsional kalau FO. Seperti itu. Tingginya berapa Miss Lintang? 160 sudah pakai heels. 160 pakai heels ya. Yang Kalau cewek ya. heelsnya, soalnya kalau di toko itu Pak, heels tuh paling tinggi berapa senti ya? 5 senti ya? 5 Jadi harus senti. 155 gitu. Kalau 153 itu di toko nggak ada heels yang jual heels 7 senti gitu ya, nggak ada. Ada misalnya penyanyi Terlalu tinggi. dangdut nanti. Terlalu tinggi ya sepatunya terjatuh. Kan aneh ya teman-teman ya, heelsnya 7 cm terus kerja di hotel gitu. Terus lagi pakai gaun Nusantara gitu, pakai apa tuh dress Nusantara, aduh persis kayak penyanyi dangdut nanti. Terus set up VIP gitu ya, ya. Itu nanti lagi lari teman-teman jatuh. Iya betul. Kak Erlita tingginya berapa? 164. 164. Heelsnya berapa Kak? 7 cm juga. 4 cm. Di 4 atau 5 gitu. 4 atau 5. Kak Erlita memang pekerja di FO itu harus bisa pakai heels ya. Betul, betul sekali. Jadi memang Dan kita diwajibkan untuk pakai heels. Harus bisa jalan cepat pakai heels juga ya. Betul. Itu skill ya harus dipunya. Betul. Punya pengalaman bahasa Jawanya kejengklok nggak? Sering sih, sering. Sering Pak, itu sering ya itu ya. Oh sering. Ngejar tamu ya. Betul, Iya. sering ngejar tamu. VIP-nya udah datang tapi kuncinya belum siap gitu Pak. Nah, Harus itu. dikejar gitu, sambil jalan dikejar gitu sampai kejengklok. Teman-teman harus paham ya, tamu VIP yang ada di hotel itu nggak perlu check in di depan meja front desk ya. FO-nya yang datengin tamunya. Jadi kalau kamarnya itu, belum siap harus dikejar gitu. Itu harus punya skill tuh mengejar tamu dengan pakai high heels. Bisa dilanjutkan, jadi pada intinya ya, yang mau masuk FO ada batasannya. Tahun ini kita membuka 14. Dan sekali lagi bukan berarti ini misalnya nanti yang berminat itu ada 10 orang saja ya. Itu berarti maknanya semuanya diterima. Enggak. Miss Lintang dan saya sepakat ya, Miss. Kriterianya yang bakal diambil 14 orang ini harus kayak gimana sih Miss Lintang? Miss Lintang keluar lagi nih. Kita tunggu bentar. Iya Pak, sorry. Ya. Saya wifi-nya mati-mati. Kayaknya saya di kota besar tapi kok jaringannya Pakai wifi ya. hotel lah. Pakai HP udah switch tapi tetap mati. Oke Pak, gimana Pak untuk kriterianya ya Pak ya? Nah, milih 14 orang terbaik nih caranya gimana nanti Miss? Pertama kriterianya harus confident guys. Karena bahasa Inggris kalian itu meskipun jelek dan grammarnya jelek,
Tapi kalau kalian confident, pasti akan enak didengar. Ya, gimana ya bahasanya? Maksudnya you have to be confident gitu. Meskipun kalian nggak bisa atau apa gitu ya, atau mungkin kalian gugup, tapi kalian harus confident. Pertama itu. Kedua tinggi, ya proporsional. Meskipun saya sekarang tidak proporsional, tapi waktu di front office saya cukup proporsional ya. Tapi kan kalian ini kan harus yang harus bekerja di hotel ya. Jadi kita harus seleksi tingginya sama berat badannya proporsional, komunikasinya bagus, bisa diajak ngobrol apa aja. Karena besok seleksinya bukan tentang materi-materi ini ya guys. Jadi seleksinya kita ada beberapa pertanyaan yang jauh di luar dari materi ini. Wah, Penting. dibocorin nih. Oh, sorry. Jadi kita kalau di FO kita hanya tes komunikasi kalian, bahasa Inggris kalian, sama confidence kalian dan BP dan BP udah itu. Dan kita sepakat ya, memang bahasa Inggrisnya bukan yang dia harus lancar ya. Ya. Jadi harus lancar banget itu enggak. Yang penting Meskipun confident ya. Ya, confident-nya ya teman-teman. Kita bisa ngelihat kok anak confident itu seperti apa. Kalau confident tuh ibarat bahasa Inggris nggak lancar itu kelihatan ngerti maksudnya gitu. Daripada bahasa Inggris kalian bagus tapi jawabnya nggak confident. Jadi kita nggak paham kalian ini mau ngomong apa. Kita punya ya sampai sekarang yang melintang alumni NCL yang bahasa Inggrisnya kurang. Dan mereka bekerja loh sampai sekarang di hotel-hotel lokal yang ada di Indonesia seperti itu. Mereka tetap survive meskipun bahasa Inggrisnya belum sangat lancar seperti itu. Saya sering kali ketemu alumni di kota-kota wisata dan bertemu, dan ketika saya ajak ngobrol bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Inggris saya menurut saya pribadi, I don't think that you have a very good English, but you worked in front office. And I believe that you have a very good confidence seperti itu. Yang penting confident-nya, gitu ya. Lanjut, Miss Puspa. Selanjutnya, apakah bahasa Inggris? Miss Lintang masih ada? Apakah masih ada? Sudah masuk lagi Miss Lintang? Nyambung dia. Ya, lanjut. Selanjutnya, apakah bahasa Inggris saja cukup untuk magang dan berkarir di luar negeri? Bahasa Inggris saja cukup untuk magang di luar negeri? Tentu bisa saya tambahkan, bekerja di luar negeri itu kalian harus membutuhkan yang namanya cross-cultural understanding. Ya, itu sesuatu yang nanti kalian akan, saya akan ajarkan di kelas bersama tim gitu ya. Cross-cultural understanding ini adalah memahami budaya. Jadi tidak cukup aja bahasa Inggris itu tidak cukup. Kalau mau ke luar negeri ya, tapi harus memahami budaya, cross-culture. Ada satu budaya di mana di Indonesia lazim, namun ketika kalian ke luar negeri itu tidak lazim, tidak pantas, tidak proper. Seperti itu. Contoh yang paling nyata dan bisa kita pelajari itu bagaimana cara menegur seseorang ya. Kita orang Indonesia ini kalau menegur seseorang nggak pernah selalu to the point. Pasti diajak ngobrol kemana dulu, terus baru setelah itu masuk ke intinya. Nggak tiba-tiba langsung kamu bikin kesalahan, langsung diungkapkan. Tapi nanti kalau teman-teman ke Taiwan, teman-teman ke Eropa, ke Amerika, ya, anak-anak yang ada di sana itu mereka bertestimoni, ya, ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik, mereka langsung komplain dan langsung komplain kepada rekan kerjanya itu secara langsung, gitu. Terkadang mereka langsung sakit hati ya, karena tiba-tiba di-judge atau disalahkan seperti itu. Nah, itu yang namanya cross-culture understanding. Oleh sebab itu, saya selalu memberikan pelajaran ya buat anak-anak yang mau keluar negeri, bahwa mereka harus memiliki mental dan fisik yang kuat. Ya, tanpa mental dan fisik yang kuat, akan kesusahan nanti untuk bisa ke luar negeri. Jadi selain daripada harus bisa bahasa Inggris, fisik dan mentalnya harus kuat dong. Gitu. Bisa dilanjutkan? Oke, selanjutnya. Untuk kerja di hotel darat maupun di kapal pesiar ada minimal usia kah?
Untuk starting point-nya sama seperti yang kita share di pendaftaran ya. Jadi kalau di NCL Madiun itu kita nerapin usia maksimalnya ada di 25 tahun seperti itu. Ya. Kalau di kapal pesiar nanti bisa sampai umur 30 tahun, teman-teman. Jadi tapi itu sudah memiliki pengalaman ya, bukan berarti terus kemudian 30 tahun belum punya pengalaman terus mendaftar ke kapal pesiar akan kesusahan nanti. Kak Rita sekarang berapa usianya? 23. 23, masih ada 7 tahun Kak kalau mau ke kapal. Baik, baik. Baik, Kak Rita bisa berbahasa lain selain bahasa Inggris? Sementara ini masih bahasa Inggris, Sir. Masih bahasa Masih Inggris. belum belajar yang lain. Tuh. Oke, silakan lanjut. Oke, selanjutnya izin bertanya, Sir, kalau magang apa dapat mes? Kalau di luar negeri dapat. Kalau di luar negeri dapat. Dalam negeri yang memberikan asrama itu hanya Batam dan Bintan. Batam dan Bintan. Batam mungkin teman-teman sudah tahu, Bintan itu sampingnya Batam ya. Batam dan Bintan itu mendapat mes. Selain daripada luar negeri Batam dan Bintan, kalian harus ngekos sendiri. Seperti itu. Saya lanjutkan, Miss. Apakah ada alumni NCL yang pernah magang paling jauh tapi dalam negeri? Paling jauh dalam negeri, Medan, di JW Marriott Medan. Jauh ya itu dari Madiun ya. Di Kalimantan ada di Haris Samarinda. Haris Samarinda, kita punya alumni yang sampai sekarang mereka masih bekerja di Haris Samarinda. Di Sulawesi tidak ada. Di Bali banyak. Di Bali banyak. Bali dekat dengan Jawa Timur ya. Dekat. Nusa Tenggara belum pernah, tapi Lombok ada yang belum kerja ada. di Nusa Tenggara, ada yang bekerja. Yang kerja di Aceh juga ada, Pak. Oh ya, tapi kalau magangnya kan kalau magang sih ya di Medan ya. Magangnya di Medan. Itu. Kakaknya siapa itu tadi yang tanya, Miss? Mau sejauh apa Kak magangnya? Yang mana tanya gitu maksudnya Kakak? Kak Vanessa. Nah, Kak Vanessa. Kak Vanessa mau kemana? Mungkin di chat kolom ya. Di kolom chat misalnya. Kak Vanessa, Pak, Kak saya mau ke Jayapura. Ada itu Mercure Sorong, itu ada alumni kita. Oh, IKN Pak, sekarang yang baru ya. Ada Five Star Hotel. IKN, itu juga bisa. Saya masih ingat itu ada salah satu siswa kita yang sekarang kerja di Mercure Sorong ya, walaupun bukan walaupun dia dulu magangnya juga di Jawa ya, tapi kerjanya di Mercure Sorong itu ada. Bisa dilanjutkan? Ya, selanjutnya, kalau untuk tes pemilihan departemen itu seperti apa? Tadi sudah dijawab ya Mas? Terus Miss Lutfa nanti akan share linknya kapan, Miss? Mungkin di hari Senin, Pak. Setelah ya, besok Senin teman-teman akan diberikan link untuk pemilihan departemen. Nanti silahkan pilih. Dan selesai daripada itu kita akan jadwalkan di hari Selasa dan Rabu depan ya. Untuk departemen apa yang ingin kalian pilih seperti itu. Ini masih nyambung sama pertanyaan pemilihan Pak. Jadi untuk pembagian kelasnya kan nanti dibagi sesuai kemampuan bahasa Inggris. Nah, apakah itu sesuai dengan departemennya juga? Ya tentu sesuai dengan kemampuan bahasa Inggris. Jadi misal kelas F&B Service itu kita ambil 5 kelas gitu ya. Maka nanti akan ada FBS 1, FBS 2, FBS 3, 4, dan FBS 5 seperti itu. Begitu pula dengan housekeeping. Kalau FO enggak akan ada FO 2 ya. Tetap karena FO-nya cuma 14 nggak perlu dibagi jadi 2 kelas. Satu aja cukup. Gitu ya. Untuk walaupun kalian nanti masuk FBS, tetap nanti pembagiannya didasarkan pada kemampuan bahasa Inggrisnya. Selanjutnya,
Apakah magang itu harus melalui tahap interview apa enggak? Yaps, benar, harus interview. Baik di dalam negeri mau luar negeri harus pakai interview ya. Dulu Kak Erlita waktu magang di JW Marriott itu interviewnya berapa kali, Kak? 2 kali, Pak Yanes. 2 2 kali. 2 kali itu sama siapa yang interview? Dengan HR-nya, HR manager, dan juga satunya dengan FOM-nya, manager. Ya, manajer departemennya ya, 2 kali ya. Mau di dalam negeri atau di luar negeri tetap kalian harus interview. Rata-rata 2 kali. Oke, lanjut Miss. Ini dari Kak Cahya lagi. Teman Kak Erlita di Bahrain kemarin saya bertanya FO belum ada yang di luar. Oke, Kak Alina, itu temennya Kak Erlita di Bahrain ya. Kak Erlina itu berangkat, dia pindah departemen dulu. Jadi dia di F&B Service terlebih dahulu, tapi terus kemudian sekarang kerjanya di FO. Teman-teman harus bisa memahami bahwa di F&B Service itu ada loh FO-nya gitu. Bener ya Kak Erlita ya? Kalau hotelnya Betul hotel sekali. bintang 5 itu F&B Service itu punya FO. Greeter Dia punya ya namanya. ya namanya greeter atau apa Miss yang di Shangri-La itu? Saya lupa. Executive Lounge. Executive Lounge. Kan Ya. Rita juga berawal dari situ ya, Erin? Betul, Miss, di JW Executive Lounge. Seperti itu. Jadi dan itu ada beberapa hotel anak-anak yang masuk ke Executive Lounge itu masuknya di FO, ada juga beberapa hotel yang masuknya di F&B Service seperti itu. Ya. Jadi teman-teman nanti yang masuk ke FO nih, yang masuk ke FO nih akan ada pengenalan departemen F&B Service-nya. Ya. Jadi ini mungkin sedikit berbeda dengan kurikulumnya Kak Erlita dulu ya. Kalau Kak Erlita dulu. Erlita dengan housekeeping dulu. Betul, dengan room division housekeeping. Untuk sekarang Kak Erlita ini kita gabungkan dengan F&B Service karena begitu banyak anak-anak NCL yang mereka FO tapi masuknya ke Executive Lounge gitu. Jadi kan tetap harus ngerti ya produk-produk F&B Service-nya. Service dasarnya seperti apa gitu. Jadi Kak Alina yang berangkat ke Bahrain itu dulu masuknya di F&B Service terlebih dahulu. Di Executive Lounge, terus kemudian dia kerja, terus kemudian dia fokus di FO. Ada juga anak-anak yang FBS berangkat sampai sana pindah ke FO, banyak juga. Macam Miss Lintang nih, dari FBS pindah ke FO. Oke, lanjut Miss. Jika rumah di Madiun tetapi ingin mengikuti pembelajaran bahasa Inggris di camp, apakah tetap bisa walaupun tidak nge-camp? Unfortunately no. Nah, sayangnya tidak bisa ya. Nanti teman-teman berkoordinasi saja dengan pengajarnya bahasa Inggris masing-masing ya. Kalau ikut pelajaran di campnya tidak bisa, tapi ikut pelajaran bersama pengajar campnya di luar jam camp bisa. Seperti itu ya. Selanjutnya ini ada 2 pertanyaan yang hampir sama Pak. Apakah kita ikut semua seleksi departemen atau hanya 1 atau 2 saja? Terus ini bawahnya seleksi FO itu khusus yang FO aja atau HK dan FNB juga diseleksi? Teman-teman akan ikut sesuai dengan peminatan pertamanya ya. Jadi nanti teman-teman akan diberikan 2 pilihan. Pilihan pertama apa? Misal pilihan pertama FO. Pilihan keduanya apa? Pilihan keduanya let's say F&B service gitu ya. Pilihan pertama selalu jadi pilihan utama. Jadi nanti pertama kalian akan tes di FO seperti itu. Bila dirasa yang nanti yang menguji ada 3 orang ya teman-teman ya. Jadi dalam keputusan yang menguji ini menganggap bahwa teman-teman nampaknya FO ini belum cocok nih. Maka akan langsung hari itu juga diujikan kemampuan yang kedua. Sekali lagi,
pertanyaannya ini akan lebih cenderung pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan personality teman-teman ya, kebiasaan teman-teman. Jadi kebiasaannya seperti apa? Ini cocok nggak dengan kebiasaan-kebiasaan yang anak FO, anak FBS, anak housekeeping punya gitu. Jadi teman-teman nanti akan memilih 2 departemen. Tapi yang pertama itu selalu jadi yang utama. Yang pertama selalu jadi yang utama. Gitu ya. Dan nanti kalau di FO dirasa Miss Lintang merasa, wah keren nih anaknya, cocok banget. Maka tidak akan ada pertanyaan terkait pilihan kedua seperti itu. Ya. Jadi nanti teman-teman diberikan kesempatan untuk mempelajari pilihan pertama aja dulu lah, pilihan pertama. Jadi kalau minat ke FO ya belajar FO seperti itu. Nanti setelah Miss Lintang, Pak Angga, Pak Fitra, Pak Ersal tuh yang nanti akan ngajar di hari Senin untuk housekeeping. Itu memberikan pertanyaan, setelah itu nanti ada pengajar bahasa Inggris yang akan menguji kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, yang kemampuan bahasa Inggris itu yang nanti akan menentukan ya, kalian akan masuk di kelas F&B Service 1 kah atau F&B Service 5 seperti itu. Jadi terus nanti yang satu adalah bagian dari akademik yang nanti menentukan supaya proses dari ujiannya ini berjalan dengan benar ya, tidak ada istilahnya Miss Lintang main mata nih. Tapi kayaknya Miss Lintang nggak main mata. Tidak main mata, Pak. Seperti itu ya. Jadi teman-teman belajar aja dulu sesuai dengan departemen yang diminati, tidak jadi masalah. Gitu. Miss Lintang, ini misal nih Miss Lintang, yang daftar FO itu 24 anak. Terus kemudian 24-nya tuh keren semua, FO semua, FO banget nih. Diterima semua nggak Miss Lintang? Sepertinya kita tetap on kuota ya. Jadi mungkin kita akan ambil 14 nilai yang tertinggi aja. Seperti itu ya. Gitu. Karena kalau 24 ini terlalu banyak ya. Karena kita kalau praktek FO itu one on one. Jadi tempat saya selalu minta genap karena satu orang jadi tamu, satu orang jadi resepsionis seperti itu. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kelasnya terlalu banyak, 24 anak, untuk one on one itu waktunya yang nggak cukup, sedangkan kita pembelajaran di NCL itu nggak sampai 6 bulan ya. Jadi terlalu singkat, takutnya nggak begitu paham gitu materinya. Ya, as for your information, materinya anak FO itu padat banget dibanding departemen-departemen yang lain. Departemen yang lain itu tetap materinya banyak, namun rata-rata pengulangan. Pengulangan dari apa yang ya sama seperti kalau teman-teman pahami bahwa FO itu jantung dari hotel ya, pusat dari hotelnya. Kalian harus ngerti istilah-istilah housekeeping, harus ngerti istilah-istilah F&B service. Tuh, harus ngerti juga maintenance itu apa, terus kemudian banyak lah tentang yang intinya kalau di FO itu a lot of case ya, jadi kasusnya itu banyak sekali yang mungkin saya nggak ajarkan, tetapi kalian nanti di hotel tiba-tiba ada kasus tersebut kayak gitu. Nah kalau muridnya semakin sedikit, kita makin intens, jadi kita bisa bahas kira-kira kasus apa aja yang sering ada di hotel seperti itu. Seperti Erlita kemarin Aston Gresik saya lihat viral di TikTok ya. Ada tamu yang komplain tuh Erlita. Iya, linen ya, Miss. Iya, linen. Jadi spraynya ini kotor, Pak. Jadi spraynya ini kotor, kemudian tamunya disuruh ganti, dia nggak mau. Gitu. Maksudnya case-nya tuh banyak sekali. Jadi kalau terlalu banyak orang, saya rasa nggak susah ya untuk mempelajari case-case tersebut. Ya, itu ya teman-teman ya. Lanjut, Miss. Selanjutnya izin bertanya, apakah FO mengutamakan perempuan untuk masuk departemen FO? Silakan. Jawabannya Erlita. Jawabannya Erlita, bagaimana teman-teman kamu? Apakah semua perempuan, apa yang cowok juga lebih bisa berkarir ya dia? Oh ya.
Silakan Erlita. Tidak semua perempuan ya, teman-teman. Jadi 50-50 karena kita juga butuh bantuan laki-laki untuk night shift, untuk jadi kita Auditor. 50-50 semua ada gitu, cewek cowok ada. Jadi mungkin karena kelihatannya bagian administrasi harus perempuan gitu ya, tapi sebenarnya di hotel sendiri enggak, semua ada, cowoknya juga ada. Ya, untuk concierge dan night shift ya Erlita ya. Betul, Ya. Miss. Nanti juga teman-teman mungkin yang laki-laki punya kemampuan nyetir mobil itu kan jadi nilai tambahan ya nanti kalau masuk FO seperti itu karena nanti bisa jadi valet terus kemudian nanti di concierge seperti itu. Lanjut, Miss Bos. Oke, selanjutnya. Izin Pak Jo, NCL kerjasama dengan Ritz-Carlton dan Four Seasons tidak? Ritz-Carlton banyak ya, Ritz-Carlton Bali atau Jakarta, Four Seasons Jakarta atau Four Seasons Bali, seperti itu. Yang kita kerjasama dengan Ritz-Carlton Jakarta ya, Miss. Ritz-Carlton Jakarta kita kerjasama. Terus Four Seasons sempat kerjasama, cuma kita evaluasi kerjasamanya, seperti itu. Ini selanjutnya, jika saat interview kurang meyakinkan, apakah kemungkinan untuk tidak diterima di hotel tempat magang? Ya, benar. Akan ada kemungkinan kalian tidak diterima di hotel tempat magang. Namun jangan khawatir ya teman-teman. Teman-teman masih bisa untuk tetap kita carikan ya. Tetap kita carikan di hotel yang paling tepat untuk teman-teman. Nggak usah khawatir seperti itu. Selanjutnya, untuk bekerja di kapal pesiar tadi disebutkan maksimal usia 30 tahun. Apa itu hanya untuk rekrutmen awal atau yang umur di atas 30 tidak bisa? Mengingat usia saya sudah 25 tahun, rasanya agak mepet waktunya. 30 itu untuk first starting point ya. Jadi awalnya saja. Kalau mau berkarir sampai umur 50 tahun di kapal pesiar bisa. Nggak jadi masalah ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Oh, berarti 30 setelah itu saya nggak bisa kerja di kapal pesiar. Nah, Pak Direktur kita, beliau pensiun di kapal pesiar usianya di 40-an ya, 40-an. Saya tepatnya berapa bisa ditanyakan sama Pak Direktur ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting starting point-nya di angka 30. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Izin bertanya lagi, Miss, itu untuk pertanyaannya apakah menggunakan bahasa Inggris? Tadi ini Kak Al sebelumnya menanyakan mengenai seleksi pemilihan departemen. Pilihan Oke, departemen. bisa saya jawab definitely yes ya. English. Tapi kalaupun kalian di departemen lain tidak diuji dengan penguji departemennya dengan bahasa Inggris, tetapi at the end kalian akan masuk ke dalam ujian bahasa Inggris oleh pengajar bahasa Inggris. Gitu. So, Ya. kalau saya prefer in English kalau di front office. Pun kalau kalian tidak confident ya bolehlah kalian coba pakai bahasa Inggris. Tuh ya. Dalam aturan yang saya tetapkan untuk pemilihan departemen, bahasa untuk interview yang disampaikan oleh pengajar departemen boleh ditanyakan dalam bahasa Indonesia, boleh ditanyakan dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Misal kalian paham nih, Miss Lintang tanya terkait menggunakan bahasa Inggris, namun kamu menjawab dengan bahasa Indonesia, tidak jadi masalah, karena memang kita That's lihat fine, ya. confident-nya ya. Confident kamu betul. dalam menjawab. Itu tidak mempengaruhi sama sekali. Tapi waktu pengajar bahasa Inggris, ya, yang interview pengajar bahasa Inggris, ya karena mengukur level bahasa Inggris kalian, ya harus dong You dijawab have to pakai bahasa be answer in Inggris. English. Ya, gitu. Mungkin itu sudah jadi pertanyaan terakhir, Pak. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin Pak Jo, Miss Lintang, atau Kak Erlita kepada teman-teman angkatan 31? Kalau saya cukup, Miss Lintang mungkin tips terakhir nih, karena selain ada pembelajaran online FO nih, untuk anak-anak yang mau masuk FO dan persiapkan diri dalam pemilihan departemen nanti. Oke, pesan dari saya, sebenarnya di dalam diri kalian itu sudah
Saya tercipta bakat-bakat ya. Misalnya nggak semua anak itu introvert ya. Tapi ada beberapa dari kalian yang confidence-nya sangat luar biasa gitu ya. Kemudian nggak semua anak juga bahasa Inggrisnya nggak bagus. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bahasa Inggrisnya bagus. So, masih ada 1-2 minggu lagi untuk ujian departemen. So, please prepare yourself. Kalau prepare, saya yakin kalian pasti akan prepare ya. So, please kenali diri kalian. Kira-kira cocoknya di mana. Seperti itu. Ya, kata Pak Jo, seperti yang disampaikan Pak Jo, kalau pemilihan departemen ini sangat krusial, sangat penting sekali di awal-awal untuk yang kedepannya adalah kesuksesan kalian. Jadi tolong kalian dari sekarang nih kenali diri kalian ya. Kira-kira saya cocok nggak nih di saya cocok nggak nih di F&B, katanya kerja di F&B itu berat misalnya. Nah, harus berdiri, harus angkat-angkat ini, angkat-angkat itu. Mau nggak kamu kerja seperti itu? Gitu ya. Atau di FO. Oh, di FO ini saya nggak suka kerja berat, tapi saya suka mikir yang sulit gitu ya. Suka mikir yang rumit gitu ya. Mungkin kalian cocok di FO. Seperti itu. Oke, kira-kira pesan dari saya itu aja, Mas Puspa. Sampai ketemu di pemilihan departemen ya, atas pemilihan departemen 2 minggu lagi ya, guys. Thank you. Baik, terima kasih banyak Pak Jo, Miss Lintang, dan juga Kak Erlita sudah berbagi pengalaman dan juga sharing ke teman-teman Angkatan 31 ini. Nah, dari materi yang disampaikan oleh Miss Lintang, kita belajar bahwa FO itu merupakan pusat koordinasi hotel yang menghubungkan berbagai departemen agar pelayanan kepada tamu berjalan dengan baik. Nah, melalui sharing dari Kak Erlita juga kita mendapatkan gambaran langsung nih gimana sih perjalanan karir di FO. Dimulai dari kemauan untuk belajar, beradaptasi, dan lain-lain. Oke, semoga materi dan sharing hari ini bisa memberikan wawasan sekaligus motivasi bagi teman-teman Angkatan 31 untuk mengenali diri kalian dalam memilih departemen nantinya. Seperti biasa, absen linknya sudah saya kirimkan di kolom chat. Nanti apabila teman-teman yang tidak memiliki kolom chat di Microsoft Teams-nya, bisa langsung menghubungi saya dengan langsung mengirimkan bukti screenshot meeting hari ini. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.